Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Salat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Nah, teman-teman, perkenalkan, nama saya Arfa Pratama dengan NIM 240 209 552 016. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simple present. Nah, saya sudah menuliskan secara ringkas tentang simple present dan rumusnya tadi. Nah, sebelum kita masuk, kita harus ketahui apakah itu simple present. Nah, simple present itu, teman-teman, terbagi dari dua kata, yaitu simple dan present. Apakah itu simple? Simple itu artinya kalimat sederhana. Kemudian present itu menunjukkan waktu sekarang atau waktu saat ini. Kayak contohnya saat ini, yaitu pagi ini, malam ini, hari ini, minggu ini, tahun ini, begitu teman-teman. Jadi kita bisa mengartikan apa itu simple present. Arti simple present ada kalimat sederhana yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan, begitu teman-teman. Nah, apakah adapun fungsi dari simple present? Yang pertama itu fakta. Nah, jadi semua kalimat-kalimat yang fakta itu adalah simple present. Contohnya matahari terbit dari timur, kan tidak mungkin matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat, teman-teman, itu kiamat. Kemudian dalam satu tahun itu pasti 2 bulan, tidak mungkin 10 bulan atau 13 bulan, begitu. Yang kedua itu fungsi daripada simple present adalah kebiasaan. Jadi setiap kebiasaan itu yang itu adalah kalimat simple present. Kayak saya sholat duhur, saya makan pagi, sarapan pagi, saya makan siang, itu kan kebiasaan. Nah, kemudian kita masuk, ada rumusnya simple present, teman-teman. Ada 3 rumus yang saya tuliskan di sini secara singkat. Nah, yang pertama itu ketika kalimat positif. Yang pertama itu subjek, yaitu yang kita semua sudah tahu itu subjek, yaitu I, you, we, they, she, he, it, itu teman-teman. Kemudian ditambah di verb 1. Nah, verb 1 itu kata kerja pertama. Nah, di kalimat positif, teman-teman, ada verb-nya itu ada SES. Nah, kalau itu SES, teman-teman, ketika subjeknya itu she, he, it. Nah, itu teman-teman. Kemudian ditambah objek. Nah, contohnya, teman-teman, you play football. Kamu bermain sepak bola. Jadi ketika subjeknya di sini, jadi tidak pakai si es, teman-teman. Kemudian di kalimat negatif. Adapun di kalimat negatif, yang pertama itu subjek, pasti subjek, teman-teman, yaitu kemudian ditambah do not dan does not. Do not itu bisa disingkat don't, dan does not itu bisa disingkat doesn't. Kemudian ditambah verb 1. Di sini kalimat negatif, teman-teman, tidak pakai si SES lagi. Kemudian ditambah objek. Adapun contohnya yaitu she doesn't love me. Artinya dia tidak mencintaiku. Teman-teman. Di sini si doesn't love me menggunakan objek, yaitu si. Jadi kita pakai di sini kalimat teman-teman pakai doesn't.
Kalau di sini menggunakan I, you, we, they, berarti di sini kita menggunakan not. Jadi kalau misalnya you, kalau di sini you kita menggunakan don't. Jadi you don't love me. Tapi kalau di sini si tidak boleh menggunakan don't. Begitu teman-teman. Jadi harus sesuai kalimat, sesuai dengan subjek dan ini kalimat don't-nya. Kemudian masuk di kalimat interrogatif. Ada do and does. Itu artinya apakah, yang berarti apakah teman-teman. Kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah lagi verb one dan ditambah objek. Nah, ketika pertanyaannya kayak pertanyaan biasa, kita menggunakan do. Ada contohnya sini teman-teman, yaitu do you know him? Do you know him? Apakah kau kenal dia? Apakah kau tahu dia? Tetapi di kalimat interrogatif itu ketika kita bertanya tentang kayak pertanyaan itu tidak meyakinkan atau kata lainnya itu kalimat interrogatif yang bersifat negatif, kita menggunakan ini pakai don't teman-teman, pakai don't. Yaitu don't you believe me? Apakah kau tidak mempercayaiku? Begitu teman-teman. Jadi inilah simple present beserta dengan fungsinya, kemudian ada rumus-rumusnya. Jadi mudah aja teman-teman kalau kita memahaminya. Nah, jadi inilah yang saya sempat sampaikan teman-teman. Kesimpulannya daripada saya itu marilah kita berlatih mengasah lagi kemampuan kita berbahasa Inggris. Karena saya juga belum terlalu paham, belum mengerti tentang bahasa Inggris. Jadi ini yang sempat saya sampaikan. Jika ada benarnya, alhamdulillah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salahnya itu datangnya dari pribadi saya sendiri, karena namanya manusia biasa pasti ada kesalahan. Pertama saya belum mengenal juga terlalu jauh tentang bahasa Inggris teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.